Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatama Patriot Jaya Prawira, NPM 1811030233. Nama saya Triwidya Astuti, NPM 1811030231. Nama saya Febri Irawan, NPM 1811030292. Penyelenggaraan negara dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun pengertian dalam arti sempit adalah pemerintah. Jadi, penyelenggaraan negara meliputi 1. Pejabat negara pada lembaga, 2. Menteri, 3. Gubernur, 4. Hakim, 5. Pejabat negara lain, misalkan duta besar, wakil gubernur, bupati, atau wali kota. 6. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, misalnya Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, Rektor Perguruan Tinggi. Penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya berpijak pada asas-asas hukum penyelenggaraan negara yang baik. Asas umum penyelenggaraan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, norma kepatuhan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, di mana dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintah negara terdiri atas 1. Asas kepentingan umum, 2. Asas kepastian hukum, 3. Asas keterbukaan, 4. Asas tertib penyelenggara negara, 5. Asas profesionalitas, 6. Asas proporsionalitas, 7. Asas akuntabilitas. Hak dan kewajiban. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Contoh dari hak adalah, yang pertama, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang kelima, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Yang ketujuh, setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul,
mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Contoh dari kewajiban adalah yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Yang ketiga, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Dan yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa, agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan tertib yang meliputi. Yang pertama, hak dan kewajiban dalam bidang politik. Yang kedua, hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya. Yang ketiga, hak dan kewajiban dalam bidang hankam. Yang keempat, hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Memberantas korupsi bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan upaya sungguh-sungguh dan didukung oleh semua pihak untuk memberantasnya. Upaya-upaya pemberantasan korupsi terus berlangsung hingga sekarang ini. Upaya-upaya pemberantasan atau pencegahan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan oleh lembaga masyarakat. Yang kedua, lembaga pengawasan seperti DPR, DPRD, BPK, BPKP, dan Bawasda. Yang ketiga, lembaga pengawasan independen seperti KPK. Yang keempat, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, diperlukan adanya instrumen sebagai dasar hukum untuk memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Disinilah pentingnya peran serta lembaga negara dalam membuat undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam memuat ketentuan pidana, yaitu menentukan pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Ketentuan dapat dibaca dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2. Instrumen atau peraturan hukum akan efektif ketika dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Peran aktif masyarakat dalam melawan korupsi. Peran aktif sangat diharapkan dalam memberantas korupsi di negara ini. Demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, bentuk-bentuk peran masyarakat dalam memberantas korupsi antara lain: yang pertama, peran sebagai informan atau penyuplai informasi. Yang kedua, peran sebagai penyebar isu. Yang ketiga, peran sebagai pengawas. Yang keempat, peran moral melalui pendidikan. Peran serta masyarakat tersebut meliputi tentang hak dan tanggung jawab masyarakat. Beberapa hak masyarakat ialah berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.